Sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan Renungan Jiwa bersama saya Fatima Albara. Tadi kita sudah lihat dan sama-sama mendengarkan, menyaksikan seperti apa cerita yang inspiratif dari Bapak Radmin. Bagaimana ia di tengah keterbatasannya tapi terus berusaha membangun surga untuk keluarganya dan untuk di rumahnya. Dan untuk itu pemirsa, di segmen kali ini kita sudah ada narasumber Mbak Mona Ratuliu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. merupakan seorang artis, presenter, ibu, dan seorang istri. Dan tentunya juga di sini sudah bergabung juga Ustazah Syifa Fauzia dan juga dengan Ustadz Irfan. Kita akan kembali menggali bagaimana membangun surga di dalam keluarga. Kita akan sama-sama saksikan liputan dan cerita sedikit dari Bangun. Saksikan kisahnya dalam Renungan Jiwa berikut ini. Luar biasa sahabat jiwa. Ini Mbak Mona mungkin ini menikah muda betul ya, sekitar umur Betul 20 sekali, tahun. Umur 20 tahun saya Artinya menikah. ini sudah hampir 23 tahun Betul menikah. sekali. Dikaruniai 4 orang anak. 4+1. 4+1. Jadi ada 1 orang ponakan, ibunya meninggal COVID, waktu COVID kemarin setelah melahirkan. Jadi waktu itu sempat saya susui juga, jadi sekarang tinggal sama-sama mengasuhnya 5 anak. Anak kandung ada 4 tapi mengasuhnya 5 anak. Masya Allah. Ustazah mungkin ada yang ingin digali atau ingin disampaikan ke Mbak Mona mungkin? Kayaknya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Assalamualaikum Kak Mona. Waalaikumsalam Ustazah. Senang sekali bisa kenal dan bisa bersama-sama di sini. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semua. Dan para sahabat jiwa yang menonton di rumah. Assalamualaikum juga Ustadz Irfan. Aku mungkin sedikit mau tanya karena ngelihat Kak Mona bersama dengan suami adalah sosok public figure yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana menjaga kehangatan dalam keluarga karena dua-duanya mempunyai aktivitas yang cukup banyak juga di luar. Dan yang aku tahu ada salah satu anak yang anaknya Kak Mona juga yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi bagaimana menjaga kehangatan dan juga tentunya menjaga keharmonisan keluarga bersama suami yang memang juga adalah seorang public figure. Menjaga kehangatan ini juga tantangan sih ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang oh keluarganya hangat gitu ya ibu-ibu, itu sih nggak simsalabim juga ya, nggak tiba-tiba mendadak. Memang perlahan dipelajari karena awal-awal menikah mungkin hampir sama dengan pasangan lain, saling mengenalnya tuh bikin kita juga kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang nggak paham gitu. Kamu kok ngomongnya ngegas sih gitu ya. Pokoknya saling mengenalnya tuh banyak melalui tantangan juga. Terus waktu menjadi awal-awal jadi orang tua tuh juga banyak tantangan. Saya maunya jadi orang tua yang lebih ke lemah lembut. Suami saya bilang lemah lembut tuh nggak bisa buat anak-anak, harus tegas gitu. Jadi ini ada 2 cara parenting yang berbeda juga yang akhirnya dengan diskusi gitu ya, bertahun-tahun sih Bu ya, nggak sebentar juga diskusinya, lama-lama punya pandangan yang sama. Tapi nggak sampai situ aja, betul kata Ustazah, ada 1 orang anak pertama saya memang mengalami mental illness. Jadi secara mental punya tantangan ya yang mungkin tidak seperti yang lainnya, butuh perhatian khusus gitu ya Ustazah. Tapi itu juga kita nggak langsung tahu. Jadi baru tahu kalau ternyata anak saya punya masalah mental waktu itu anak saya umurnya kurang lebih 18 tahun. Jadi awalnya tuh memang udah kelihatan tanda-tanda tapi karena saya nggak punya pengalaman di situ, jadi saya juga nggak ngerti nih, nggak paham. Terus menerus yang saya lakukan adalah menasehati, jangan gitu, kamu tuh mesti bersyukur, punya keluarga yang hangat, punya rumah yang enak gitu ya, punya sekolah juga bagus gitu ya. Tapi memang sebenarnya nasihat itu bagus sih Bu buat anak-anak. Tapi kalau misalnya cuma kita orang tua yang mau didengarkan, ternyata jadinya nggak menemukan solusinya. Waktu itu akhirnya saya tahu anak saya punya permasalahan dengan mental justru ketika saya mulai mau mendengarkan apa yang disampaikan anak. Jadi ternyata mendengarkan anak tuh juga banyak ya manfaatnya ya. Betul. Jadi dengan banyak mendengarkan justru tahu masalahnya apa gitu. Baik Mbak Mona, ini sebelum kita ke Ustadz Irfan mungkin ingin bertanya. Bertepatan dengan hari keluarga, mungkin Mbak Mona bisa ceritakan pernah gak sih mengalami titik terendah atau menyerah, apalagi kita dengar tadi ada salah satu anak Mbak Mona ini butuh perhatian khusus, pernah gak mengalami titik terendah, seperti apa Mbak Mona ini bangkit bersama?
Pernah sih, pernah banget ya. Jadi waktu awal saya menikah itu kan punya anak di usia 21 tahun. Sama sekali nggak tahu bagaimana cara mengurus anak. Nah waktu itu saya mulai sering ikut kelas-kelas parenting, waktu itu ibu-ibu. Kelas parenting psikolog, sering mendengarkan kajian-kajian juga. Saya dapat banyak ilmu, kemudian bisa membenahi hubungan saya dengan anak-anak yang dulu tuh sempat saya waktu anak saya yang pertama umur 6 tahun, Ustazah pernah bilang katanya, aku nggak suka punya ibu kayak bunda, aku nggak suka tinggal di rumah ini. Saking sepertinya dia nggak nyaman karena waktu itu saya suka menghukum, suka marah, suka ngomel gitu ya. Kemudian saya perbaiki, saya ikut banyak kelas-kelas, terus hubungan kita jadi lebih baik dan mengasuh dan mendidik anak tuh waktu itu jadi lebih enak lah, lebih efektif gitu. Tapi kemudian di saat anak saya umur 18, ada satu kejadian yang sangat memukul keluarga kami yang membuat saya akhirnya jadi tahu bahwa anak saya punya mental illness. Itu sih menurut saya titik terendah juga. Saya ngerasa kayaknya udah lumayan bisa punya kemampuan untuk menghandle anak-anak lewat ilmu-ilmu yang saya dapatkan, tapi ternyata di saat itu saya ngerasa nggak berguna gitu ya jadi ibu. Kok ini sulit lagi nih buat saya gitu. Satu hal yang saya nggak kenal, satu hal yang saya nggak bisa menghadapinya. Ini apa nih gitu ya. Waktu itu sempat frustasi juga gitu. Ini apa lagi yang harus saya lakukan di titik seperti ini. Tapi ya alhamdulillah ya karena punya support system yang baik, suami saya juga sangat mau membantu, terus mau sama-sama belajar, akhirnya mempelajari mental illness itu apa, kemudian mulai bisa menghadapi situasi ini. Mungkin karena yang lebih efektif tuh di saat-saat menjadi ibu tuh kan banyak tantangannya ya Bu. Anak kita umur 3 tahun masalahnya beda, nanti anak kita SD masalahnya beda, anak kita remaja masalahnya beda gitu ya. Anak kita udah menikah masalahnya beda. Memang kita fokus kepada gimana nih solusinya, kita cari solusinya, kita belajar lagi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa situasinya udah jauh lebih baik. Kembali bangkit begitu ya. Kembali bangkit, betul. Nah mungkin ada tambahan dari Ustadz Irfan. Kak Mona, semoga Allah memuliakan kakak sekeluarga. Amin. Tadi keren banget, saya highlight sedikit tentang support system. Kan tentu Kak Mona 23 tahun lebih dalam rumah tangga, pasti nggak mungkin selalu tentang sependapat saja, pasti kan ada aja beda pendapat. Gimana Kak Mona dan suami itu berkompromi yang hingga pada akhirnya support system di rumah tangga, yaitu pasangan kita sendiri itu jadi penyejuk, atau dalam bahasa Korea itu jadi qurrata ayunnya Kak Mona. Jadi gimana Kak Mona? Iya, terima kasih Ustadz pertanyaannya. Terus terang malu juga nih jawabnya ibu-ibu ya, karena 10 tahun pertama tuh Ustadz ya, itu ego sebagai seorang manusia ya Ustadz ya. Kalau saya sebagai seorang perempuan tuh kayaknya menguasai gitu, jadi kayaknya maunya didengerin terus. Itu pernah tuh ada di titik seperti itu. Tapi beda cerita setelah 10 tahun ke atas usia pernikahan, itu justru kayaknya ego udah mulai menurun, lebih bisa memahami, lebih bisa memaklumi, bukan cuma memaklumi pasangan tapi memaklumi diri sendiri juga, kalau ternyata bukan cuma pasangan, benar kata Ustadz yang gak sempurna, aku juga gak sempurna gitu ya. Setelah 10 tahun ke atas tuh Ustadz ya, lama banget ya, tapi alhamdulillah akhirnya ketemu. Iya betul. Kalau ada di antara hadirin yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Amin. Bertemu jodoh yang solih. Insya Allah. Mbak Mona, amin. ini bertepatan dengan Hari Keluarga. Mungkin ada pesan atau tips yang ingin disampaikan kepada jutaan keluarga Indonesia yang menonton dan juga yang hadir hari ini. Ini bagaimana pesan atau tips supaya mereka ini bisa membangun surga untuk keluarganya? Masya Allah, saya juga masih belajar ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah ya, sampai sekarang masih belajar dalam membangun surga di keluarga. Tapi kalau dari pengalaman saya yang bisa saya bagikan itu adalah memang tidak ada, betul-betul tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga menurut apa yang saya alami memang diciptakan untuk kita belajar. Makanya ada ujiannya gitu ya. Mungkin di ujian itu kita kalau lulus bisa naik kelas gitu ya. Ya memang di keluarga itulah kelas paling utama gitu ya, untuk belajar sabar, belajar ikhlas, belajar menerima ridho Allah. Kemudian belajar menciptakan surga di dunia dan juga di akhirat. Jadi ya apapun tantangannya,
kekurangan suami, kekurangan kita, kekurangan anak-anak, ya kita syukuri, kita terima dan terus fokus kepada solusi karena rumah tangga walaupun kayaknya kita lihat wah rumah tangga orang lain kenapa ya lebih indah daripada kita, tapi di balik itu pasti ada aja ujiannya. Ya kita fokus sama masalah kita fokus bagaimana dengan solusinya, insya Allah sabarnya kita, bagaimanapun cara kita menghadapi cobaan mendapatkan ganjaran dari Allah insya Allah. Baik, Masya Allah, inspiratif sekali Mbak Mona, terima kasih. Ceritanya yang inspiratif dan sahabat jiwa. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Syifa dan untuk itu tetap saksikan Renungan Jiwa. Sakinah adalah tujuannya, mawaddah dan rahmah adalah bahan-bahannya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memperbaiki diri kita dan insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga kita dapat Allah jaga dan insya Allah kita sekeluarga ini tidak hanya sampai maut memisahkan tapi sampai surga. Amin ya rabbal alamin.